Menyusun kurikulum oleh Estefania Berstepo. Menyusun kurikulum adalah proses sistematis dalam merancang rencana dan program pendidikan yang mencakup tujuan, isi atau materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Penyusunan kurikulum terus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, nilai-nilai budaya, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Langkah-langkah dalam menyusun kurikulum. 1. Analisis kebutuhan. Kebutuhan peserta didik, minat bakat dan perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik. Kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, kompetensi apa yang dibutuhkan agar lulusan siap berkontribusi di masyarakat. Kebijakan nasional, kurikulum harus selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kedua, penetapan tujuan pendidikan. Tujuan umumnya yaitu misalnya membentuk manusia yang beriman, cerdas, dan bertanggung jawab. Tujuan khususnya yaitu berupa kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap jenjang atau mata pelajaran. Ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi. Isi materi harus relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dan sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsip pengorganisasian, materi disusun dari yang sederhana ke kompleks, dari konkret ke abstrak. Yang keempat, penentuan strategi dan metode pembelajaran. Memilih pendekatan yang sesuai, misalnya student-centered learning, project-based learning, problem-based learning, dan lain-lain. Menentukan strategi pembelajaran yang memfasilitasi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kelima, penentuan evaluasi dan penilaian. Evaluasi formatif dan sumatif. Penilaian mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik, keterampilan. Alat evaluasi dapat berupa tes tertulis, observasi, portofolio, unjuk kerja, dan lain-lainnya. Yang keenam, uji coba dan revisi, yaitu kurikulum yang disusun diuji cobakan terlebih dahulu, dan hasil pelaksanaan diuji, dievaluasi, lalu dilakukan revisi untuk penyempurnaan. Ketujuh, implementasi kurikulum. Guru dan tenaga kependidikan diberikan pelatihan, sarana dan prasarana dipersiapkan, pelaksanaan kurikulum diawasi dan dimonitor secara berkelanjutan. Yang ke-8, evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan relevansi kurikulum terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Adapun contoh model yang bisa digunakan yaitu model Taylor tahun 1949 berorientasi pada tujuan, model Taba pada tahun 1962, guru sebagai pengembang kurikulum, model CIPP, mengevaluasi kurikulum dari konteks hingga hasil, dan model kurikulum merdeka berfokus pada pembelajaran berdentifikasi, proyek penguatan profil belajar Pancasila dan fleksibilitas. Hasil rangkuman atau kesimpulannya yaitu penyusunan kurikulum adalah proses sistematis untuk merancang pelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman. Proses ini mencakup analisis kebutuhan, penetapan tujuan, pemilihan materi, strategi pembelajaran, evaluasi, uji coba, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Kurikulum yang baik harus fleksibel, berorientasi pada peserta didik, dan berbasis kompetensi. Berbagai model seperti Taylor, Taba, CIPP, dan kurikulum merdeka. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.